Tapi berapa lama manusia itu safar atau merantau di dunia? Ya selama hidup jawabannya. Pertanyaannya hidupnya manusia berapa lama? Hidupnya manusia itu menurut beberapa penelitian tentang kehidupan manusia zaman sekarang. Rata-rata itu manusia meninggal umurnya 70 tahun. 60-70 tahun. Dan itu bertepatan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa umur umatku ini ya tidak lebih dan tidak kurang sama seperti nabinya. Kalau Nabi Adam itu umurnya panjang, lebih panjang daripada umur manusia yang sekarang, maka sebegitulah umur manusia pada zaman dulu. Kalau Nuh berdakwah di tengah-tengah kaumnya itu 900-an tahun, maka sebegitulah umur orang-orang pada zaman dulu. Tapi umur Nabi Muhammad itu sekitar 63 tahun. Maka Rasulullah menyampaikan umur umatku itu akan ada dalam rentang 60-70 tahun. Jadi antara 60-70 tahun itulah umur umatnya atau umur manusia-manusia pada zaman-zaman yang terakhir. Pertanyaannya, 60-70 tahun itu lama atau enggak sih? Jawabannya relatif, betul. Jadi kalau memang ditanya tentang waktu itu ya jawabannya relatif. Relatif berdasarkan apa? Ya berdasarkan pengalaman kita. Tapi yang perlu kita lihat teman-teman sekalian, hidup manusia itu pasti cuma itu-itu saja. Ada polanya. Apa polanya? Diperhatiin ya teman-teman sekalian. Pola hidup manusia itu dia senantiasa mulai dari titik nol, kemudian dia naik sampai pada satu titik yang tidak bisa dia lampaui, kemudian dia akan turun lagi, balik lagi ke titik nol. Jadi kayak sebuah parabol gitu. Jadi kayak parabola. Jadi dari titik nol lalu kemudian naik sampai satu titik yang dia tidak bisa lampaui lagi, kemudian dia akan turun lagi sampai lagi ke titik nol. Makanya kalau kita anggap manusia itu hidupnya antara 60-70 tahun, bisa kita sampaikan dari nol nih, lalu kemudian titik ujungnya adalah 60, maka peaknya itu ada di 30-35. Oke lah, taruhlah 35 karena 70 itu anggaplah yang terakhir ya. Jadi 0 sampai dengan 35 lalu kemudian turun lagi sampai 70. Maka keadaan manusia kalau teman-teman bisa gambarin parabola kayak gitu ya. Jadi parabola 0 70 0 35 lalu kemudian 70. Kalau teman-teman bisa gambarin kayak gitu berarti usia 0 itu sama dengan 70. Sama-sama nggak ada. Berarti usia 10 itu kira-kira sama polanya dengan usia 60. Usia 20 itu sama dengan kira-kira usia 50. Usia 30 itu sama seperti usia kira-kira 40. Nah, contoh kayak gini ya. Orang bilang manusia itu dari nggak bisa apa-apa balik lagi ke nggak bisa apa-apa. Di tengah-tengahnya dia bisa semuanya. Nah, jadi dia dari nggak bisa apa-apa lalu kemudian bisa semuanya sampai titik puncak itu, lalu kemudian dia balik lagi jadi nggak bisa apa-apa. Dan kata orang, pengalaman, semakin orang itu tua, maka semakin dia mirip kayak anak kecil. Itu betul. Makanya orang-orang yang sudah tua ya, yang sudah punya cucu, itu lebih akrab sama cucunya dibandingkan sama anaknya. Kenapa? Karena frekuensinya sama. Jadi sama-sama mau main, sama-sama punya pikiran yang tidak terbatas dan seterusnya. Dan saya sendiri mengalami, itu saya pernah ketemu dengan orang yang sudah agak tua gitu ya, umurnya sudah 70-an tahun. Tiba-tiba dia bilang gini, saya mau beli mobil pick up dong, mau nyetir. Ini kadang-kadang anak-anaknya juga lucu. Dan memang yang menganggap orang tuanya ya memang sudah mungkin balik lagi ke anak kecil. Mungkin mereka mikirnya sudah tanpa konsekuensi dan seterusnya. Seringkali ketawa sendiri, seringkali nangis sendiri ya kayak anak kecil karena memang sudah nggak punya konsekuensi lagi. Dan contoh lagi misalnya ya, kalau misalnya umur 10 itu sama kayak umur 60 ya, lalu kemudian umur 15 berarti itu sama kayak umur 55. Umur 15 misalnya kan orang puber ya, orang sudah mulai remaja, dia sudah mulai naksir cewek dan segala macam, yang cowok naksir cewek, yang cewek naksir cowok. Nah itu persis kayak orang umur 55 katanya. Saya nggak tahu karena saya belum sampai umur situ. Jadi 55 itu katanya puber kedua gitu ya. Jadi puber kedua karena memang ya itu polanya sama. Kan tadi ya saya sudah bilang kayak sebuah parabol, 0 sama dengan 70. Kalau 70 itu adalah kita andaikan umur manusia, 10 sama dengan 60, 15 sama dengan 55. Nah, jadi puber kedua. Nah, kalau dia umur 20 itu kayak umur 50. Oh, itu lagi gagah-gagahnya gitu ya. Nah, sekarang saya umur berapa? Saya umur 37. Nah, jadi sudah turun dari peak gitu kan ya, sudah turun dari puncak. Manusia mulai dari nggak ada apa-apa. Dia lahir nangis, mendekati kematiannya dia cuma bisa nangis juga.
dia cuma bisa nangis, dia cuma bisa ya apapun, dia nggak bisa ngomong lagi. Manusia lahir cuma nangis doang, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ngapa-ngapain, itu juga sama. Penglihatannya belum jelas, suaranya belum jelas, sebelum mati pun juga akan sama. Gitu ya. Lalu kemudian dia belajar untuk jalannya masih agak susah. Sebelum mendekati kematian juga akan gitu. Jadi ya coba lihat manusia. Manusia tuh cuma akan sampai pada satu titik yang paling puncak dan dia akan balik lagi ke garis nol lagi. Jadi dia lahir, belajar kemudian jalan, belajar kemudian lari, belajar ngomong, lalu bisa melakukan apapun sendiri, mulai bisa makan sendiri, mulai bisa jalan sendiri, mengambil keputusan sendiri, sampai titik puncak seolah-olah dia bisa segala-galanya. Tapi pelan-pelan ketika dia balik lagi ke titik nol itu, dia mulai akan kehilangan semuanya satu persatu lagi. Dia mulai akan kehilangan rambutnya lagi seperti dia kayak bayi. Dia mulai nggak bisa makan lagi seperti dia kayak bayi. Gigi-giginya mulai hilang lagi. Awalnya nggak ada, balik lagi nggak ada giginya. Lalu kemudian dia kehilangan lagi kemampuan sendi-sendinya. Dia kehilangan kemampuan dirinya. Badannya mulai lagi kayak sakit-sakitan, rentah dan rapuh dan seterusnya. Maka manusia itu akan sadar pada suatu titik, dia mikir gini, kalau dulu saya nggak bisa lari, sekarang saya balik lagi nggak bisa lari. Dulu saya nggak bisa mandi sendiri, lalu saya bisa melakukan semuanya sendiri, lalu saya balik lagi harus dimandiin. Maka secara logis setiap manusia mendekati kemudian hari-hari tuanya akan berpikir secara yakin banget bahwa saya pasti akan mati. Saya pasti akan balik lagi dalam kondisi sebelum saya lahir. Kalau saya dulu nggak bisa apa-apa, maka saya akan balik lagi nggak bisa apa-apa. Maka sangat wajar banget kalau seandainya seorang yang sudah tua itu mulai berpikir dengan akhirat. Wajar banget. Kenapa? Karena dia tahu dia kembali kehilangan kemampuannya satu persatu. Dia kehilangan kebisaannya satu persatu. Dan dia akan tahu bahwa dia akan balik lagi ke titik nol lagi sebagaimana dulunya. Maka dia akan lebih banyak memikirkan akhirat. Dia akan lebih banyak perhatian pada amal-amal yang akan dia bawa. Makanya kalau misalnya orang bilang, kalau ada orang tua, dia sadar, itu wajar. Kalau ada orang sudah tua, dia nggak sadar-sadar, itu kurang ajar. Kenapa? Karena harusnya tanda-tanda yang ada dalam tubuh dia sendiri sudah benar-benar bisa meyakinkan dia bahwa sebentar lagi dia akan selesai.